Hakikat karya ilmiah. Istilah ilmiah yang mengikuti kata karya menunjuk bahwa karya ilmiah merupakan sebuah karya yang disusun secara ilmiah, mengikuti standar keilmuan tertentu dan harus disusun dengan format yang sangat baku. Karya ilmiah harus disusun dengan mengikuti langkah-langkah metode, yaitu 1. Menemukan masalah, 2. Merumuskan hipotesis, 3. Mengumpulkan data, 4. Mengambil simpulan, dan 5. Menguji simpulan kembali. Metode ilmiah tersebut merupakan roh sebuah proses penulisan karya ilmiah. Perkenalkan, nama saya Nadia Vega. Definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah dengan landasan teori, metode penelitian, dan metode penulisan karya ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisi tentang fakta, data, dan solusi mengenai suatu masalah isu yang diangkat. Adapun beberapa tujuan, struktur, dan ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, tujuan karya ilmiah. Salah satu dari tujuan karya ilmiah adalah mendiskusikan gagasan dan menyampaikan gagasan ke masyarakat luas dan kalangan tertentu. Dan yang kedua, struktur karya ilmiah. Karya ilmiah terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. 3. Ciri-ciri karya ilmiah. Adapun beberapa ciri-ciri karya ilmiah, yang pertama objektif, di mana objektif merupakan mengungkapkan segala sesuatu seperti apa adanya, seperti fakta dan data yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah harus berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasikan dan tidak direkayasa, sehingga dapat mempertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Dan yang kedua, netral, di mana dalam sebuah karya ilmiah, baik pernyataan, pengungkapan, atau penilaian harus bersifat netral atau terbebas dari kepentingan-kepentingan tertentu. Yang ketiga, sistematis. Dalam sebuah karya ilmiah, pola penyajian bersifat baku. Dan yang keempat, logis. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, pola yang digunakan dalam sebuah kalimat harus masuk akal dan mudah dicerna. Dan yang kelima, menyajikan fakta, di mana menyajikan fakta ini merupakan ciri utama dari sebuah karya ilmiah. Setiap pernyataan, uraian, atau kesimpulan yang disajikan dalam sebuah karya ilmiah harus berdasarkan fakta dan data, bukan berdasarkan emosi atau perasaan semata. Baik, selanjutnya jenis-jenis karya ilmiah. 1. Kertas kerja. Kertas kerja adalah pengetahuan yang disusun berdasarkan hasil kajian atau evaluasi program atau kegiatan tertentu yang dikaji berdasarkan teori dan data yang relevan untuk dibahas dalam forum rapat kerja atau lokalnya. Yang kedua itu adalah makalah. Makalah adalah naskah yang sistematis dan utuh yang berupa garis-garis besar mengenai suatu masalah dan ditulis secara pendekatan atau lebih disiplin keilmuan tertentu. Makalah ini juga disampaikan dalam suatu pertemuan ilmiah, dipresentasikan dalam sebuah diskusi, seminar, forum, atau kajian yang dikenal dengan tugas-tugas perkuliahan. Adapun juga ketiga, proposal penelitian. Proposal penelitian adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebelum mulai menyusun skripsi, tesis, dan disertai. Selain di kalangan mahasiswa, proposal penelitian juga dapat dibuat dan diajukan oleh kalangan umum. 4. Skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa S1 untuk mendapatkan gelar sarjana. 5. Tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa S2 untuk mendapatkan gelar master. Yang keenam itu disertai karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa S3 untuk mendapatkan gelar dokter.
Yang ketujuh, laporan penelitian. Karya ilmiah yang berisi hasil dari suatu kegiatan penelitian, umumnya laporan penelitian akan diminta oleh pihak sponsor, baik itu dari lembaga pendidikan, pihak swasta, dan pihak lainnya. Yang terakhir itu adalah 8. Jurnal ilmiah. Karya ilmiah yang berisi sesuatu penelitian dan resensi buku. Jurnal penelitian ini harus terbit berkelanjutan dan mendapatkan nomor dari Perpustakaan Nasional berupa ISSN International Standard Serial Number. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai sistematika penulisan karya ilmiah. Dalam sistematika penulisan karya ilmiah ada 7 poin, yang diantaranya yang pertama adalah judul artikel. Judul artikel ilmiah sebaiknya ditulis secara singkat, tidak lebih dari 15 kata. Yang kedua adalah identitas penulis, yang dimana nama penulis ditulis secara lengkap, dan apabila nama penulis terlalu panjang, sebaiknya nama depan dan nama tengah disingkat. Yang ketiga adalah abstrak, yang dimana abstrak adalah ringkasan dari karya ilmiah tersebut, yang ditulis secara singkat dan jelas sehingga pembaca bisa mengetahui keseluruhan karya ilmiah tersebut. Yang keempat adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kelima adalah metode penelitian, yang dimana metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam penelitian. Ada 7 metode yang digunakan, antara lain metode penelitian, sasaran penelitian, lokasi penelitian, teknik samping atau metode pengambilan sampel, hipotesis, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Yang keenam adalah pembahasan, yang dimana pembahasan berisi mengenai analisis dan interpretasi dari hasil penelitian. Yang ketujuh adalah penutup. Bagian penutup terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan harus konsisten dengan rumusan masalah. Nah, selanjutnya saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan tadi, yaitu mengenai karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya yang ditulis dan disusun oleh seorang penulis berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, begitu banyak aspek-aspek yang harus diketahui dan dipahami, baik itu jenis-jenis, tahapan penulisan, serta sistematika penulisan karya ilmiah yang baik dan benar sesuai dengan kaidah berbahasa. Nah, dari penjelasan yang telah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh seorang penulis berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukannya. Karya ilmiah juga biasa disebut sebagai karangan ilmiah yang disajikan secara fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya ilmiah mempunyai beberapa jenis seperti makalah kerja, skripsi, tesis, disertasi, artikel, esai, opini, dan fiksi. Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah antara lain untuk menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi, untuk menyampaikan gagasan dalam suatu pertemuan, mengikuti lomba, serta menyebarkan ilmu pengetahuan hasil penelitian. Sekian dari saya, terima kasih.